Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya, teman-teman sekalian, kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf-huruf Indonesia dengan menggunakan huruf-huruf bahasa Arab. Kita mulai yang pertama. Ada huruf A, harusnya A dulu ya. Nanti huruf vokalnya kita akhirkan. Kita lompat dulu kepada huruf B. Ya, sebelumnya saya akan menulis dulu. Ya, sekarang kita masuk huruf B. Ya, huruf B ini huruf B besar, ini huruf B kecil. Bagaimana bahasa Arabnya? Huruf B, jika sendirian, dia bisa kita tulis seperti ini. B. Kemudian jika di depan, maka kita menggandengnya seperti ini. B. B. Jika di tengah, maka kita menggandengkannya seperti ini. Jika di belakang, kita gandengnya seperti ini. Ini ketika sendirian, ini ketika di depan, ini ketika di tengah, ini ketika di belakang. Kemudian kita masuk huruf C. C. Ini C besar, ini C kecil. Bagaimana caranya? C kita menggunakan huruf jim. Jim. Tapi titiknya 3. Titiknya ada 3. Nah, ini jim ketika sendirian. Ini huruf C ketika sendirian. Kemudian kalau di depan seperti ini. Ini ketika di tengah seperti ini. Ketika di belakang seperti ini. Itu ya. Kita masuk ke huruf D. D besar, D kecil. Kita coba huruf D, kita memakai huruf dal. Huruf dal seperti ini ketika sendirian. Kemudian ketika di depan, huruf dal juga seperti ini. Tidak bisa disambung dengan huruf yang selanjutnya. Ingat, kalau huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Kemudian dal ketika di tengah seperti ini. Tidak bisa disambung dengan selanjutnya. Kemudian ketika di belakang juga sama. Dal. Ini huruf D. Kemudian kita masuk huruf E. E-nya nanti karena huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. A, I, U, E, O-nya nanti kita akhirkan. Kita masuk ke huruf F dulu. F ya. Ini F besar. Ini F kecil. Bagaimana? Kita F menggunakan F sama dengan V juga sama. F atau V. Ini V besar, ini V kecil. F sama V kita sama-sama menggunakan huruf Fa. Ini Fa ketika sendirian. Ini Fa ketika di depan. Ini Fa ketika di tengah. Ini Fa ketika di belakang. Itu ya.
Ini huruf F dan V. Ini F, ini V. Kemudian kita masuk ke huruf G. G besar, ini ada G kecil. Bagaimana cara menulisnya? G kita menggunakan huruf kaf. Tahu kaf ya? Kaf. Ini kaf ketika sendirian. Kaf. Kemudian kaf ketika di depan. Kaf ketika di depan. Kaf ketika di tengah. Kaf ketika di belakang. Itu. Nah, kok jadi K? Bedanya dengan K, huruf G itu di bawah huruf kaf ada titik. Kasih titik di bawahnya. Nah, kalau kaf ada titiknya, jadinya kita bacanya apa? G. Ini namanya huruf G. Setelah huruf G ada huruf H. H besar, H kecil. Huruf H kita menggunakan huruf Arab H. Ini huruf H ketika sendirian. Ini huruf H ketika di depan. Ini huruf H ketika di tengah. Ini H ketika di belakang. Nah, gini ya. H ketika di sendirian, di depan, di tengah, di belakang. H, habis huruf H, I kita lewati, kita masuk ke huruf J. Huruf J. Ini J besar, ini J kecil. Huruf J kita memakai huruf jim. Jim. Nah, ini jim ketika sendirian, jim ketika di depan, jim ketika di tengah, jim ketika di belakang. Ya, ini kita bisa lihat teman-teman, huruf J sama dengan huruf C. Ini kan, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah titiknya. Titiknya kalau C titiknya ada 3. Kalau J titiknya ada 1. Kita lanjut. Habis huruf J ada huruf apa? K. Ya, betul. Huruf K. K. K besar, K kecil. Huruf K menggunakan kaf. Kaf. Tadi sudah ya. K. Ini ketika di belakang. Kaf. 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 Huruf K sama dengan huruf G. Yang membedakan apa? Yang G itu ada titiknya di bawah. Kalau yang K tidak ada titiknya. Setelah huruf K ada huruf L. Ini L kecil, ini L besar, ini L kecil. L kita menggunakan huruf lam. Kalau huruf lam itu seperti gagang payung. Gagang payung kan panjang, jadi kita panjangin. Ini kalau sendirian lam itu seperti ini, panjangin sampai bawah, kemudian kita seperti gagang payung. Nah, itu ketika sendirian. Ketika di depan seperti ini. Nah, itu lam. Ketika di tengah seperti ini. Nyambung ya. Ketika di belakang seperti ini.
Nah, balik lagi. Nah, hati-hati, nanti biasanya banyak yang salah dengan huruf alif. Huruf alif itu tidak ada ininya, tidak disambung dengan yang setelahnya. Kita lanjut ke huruf M. Huruf M besar, huruf M kecil. Huruf M kita memakai huruf mim. Mim itu ada dua. Mim bisa gini. Ketika sendirian, mim juga bisa seperti ini mim ya. Kemudian mim ketika di depan seperti ini. Mim ini depan, ini di tengah, mim ini di belakang. Di belakang bisa dua, bisa seperti ini di belakang. Kemudian kita masuk ke huruf N. N besar, N kecil. Dan kita memakai huruf nun. Nun ketika sendirian seperti ini. Nah, kalau nun ini perutnya ada di bawah ya. Perutnya ada di bawah garis. Nun. Kemudian ini nun ketika di depan, ini ketika di tengah, ini nun ketika di belakang. Oh ya, ini tadi mim. Satu lagi mimnya bisa seperti ini yang di belakang ya. Mim. Ini bisa ini yang di belakang, bisa juga seperti ini. Kita lanjut ke huruf MNO. O huruf vokal kita lewati. Kita lanjut ke huruf P. P besar, P kecil. Bagaimana? P itu kita memakai huruf apa? Kita memakai huruf Fa, tapi titiknya 3. Kalau F tadi kita memakai huruf Fa, tapi titiknya 1. Bedanya dengan P adalah titiknya ada 3. Nah, kemudian ini P ketika di depan, ini P ketika di tengah, ini P ketika di belakang. Kemudian ada Ki. Ki ya. Ya, Ki kita memakai huruf Qaf. Qaf. Qaf ketika di depan, Ki ketika di tengah, Ki ketika di belakang. Setelah Ki ada huruf, nah ini bedanya. F, Fa sama Qaf adalah kalau Qaf, kalau ketika dia sendirian maka dia perutnya ada di bawah garis. Ada di bawah garis. Kalau F, kalau Fa dia nih lurus dengan garis. Perutnya lurus dengan garis. Kalau Ki, kalau Qaf perutnya ada di bawah garis. Kita masuk ke huruf R. R ya, R besar, R kecil. R kita pakai huruf Ro. Ini Ro ketika di depan. Ini ketika sendirian. Ini Ro ketika di depan. Nah, Ro tidak bisa digandeng dengan